Halo, selamat pagi anak-anak nih semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi kita pada pertemuan ini yaitu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Garuda Pancasila. Nah, anak-anak Miss, tahukah kamu meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh? Nah, untuk lebih mengenal dari Garuda Pancasila, apa saja lambang-lambangnya yang ada pada gambar Garuda Pancasila ini, maka perhatikanlah slide ini dengan baik. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi jumlahnya ini adalah 17. Kamu nanti boleh amati lagi lebih maksimal. Lalu kamu hitung ini jumlahnya, jumlah burung Garuda kiri dan kanan ini adalah sebanyak 17. Yang mengartikan bahwasannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Kemudian 45 helai bulu di leher. Ada 45 bulu helai di leher burung Garuda ini yang menandakan bahwasannya Indonesia merdeka pada tahun 1945 ya. Jadi yang diambil 45 ya, tahun terakhirnya. Kemudian untuk berikutnya yaitu tadi ini tanggal 17 itu menandakan tanggalnya ya, tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Nih, ini jumlahnya 19 yang menandakan bahwasannya pada tahun 19 sambungan dari 45 ini ya, 1945 seperti itu, tahun 1945 Indonesia tahun Indonesia merdeka. Kemudian 8 helai bulu pada ekor. Ini jumlahnya ada 8. Itu menandakan bulan kemerdekaan Indonesia yaitu bulan Agustus ya. Iya, bulan ini ya. Jadi nanti tanggal 17 kita kembali memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian di bagian dada burung Garuda ini ada 5 lambang. Lambang ini menunjukkan lambang dari nilai-nilai dari sila Pancasila, kelima sila Pancasila. Yang pertama yaitu bintang. Bintang merupakan lambang dari sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai merupakan lambang kedua sila Pancasila yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Kemudian pohon beringin merupakan lambang ketiga sila Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng adalah lambang keempat sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian lambang kelima adalah padi dan kapas. Adapun sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi trisila atau ekasila.
Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh, proses pemungutan suara adalah pemilihan umum bagi baik pemilihan presiden, anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada, memilih bupati atau wali kota. Nah, masyarakat memiliki hak untuk melakukan voting. Seperti itu ya, Nak. Nah, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berikut ini sudah rangkup. Yang pertama, sila ke-1 menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, budaya, dan lainnya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, berikut pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kegiatan sehari-hari mencerminkan Pancasila, berdoa sebelum belajar di kelas, merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas 1 kamu, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, contohnya diberikan di sini suatu kegiatan pemilihan ketua kelas. Nah, mencerminkan sila keberapakah itu? Yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian ada diberikan 4 contoh lagi, yaitu perayaan hari besar, keagamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, menjenguk orang sakit. Nah, tuliskanlah mencerminkan sila keberapa saja contoh yang disebutkan ini. Untuk lebih jelasnya kamu boleh buka buku tematik kamu tema 1 halaman 153. Nah, ini kamu salin dalam buku catatan PKN kamu ya, Nak. Nah, untuk tugas yang kedua juga demikian, kamu buka buku halaman 168. Nah, di sini saya berikan contoh, Nak, bahwasannya kita pertama mengamati perilaku orang-orang di sekitar kita. Nah, tuliskanlah contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai Pancasila. Contoh kalau di sekolah, pemilihan ketua kelas. Apalagi, Nak? Contoh, pemilihan kelompok-kelompok belajar. Seperti itu ya. Ketua kelompok belajar. Seperti itu. Nah, masih banyak lagi yang bisa kalian berikan contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang berada di lingkungan sekolah. Contoh apalagi, Nak? Pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya. Nah, itu juga kamu berikan contoh untuk lokasi atau cakupan pengamatan ketika di rumah. Apa itu, Nak? Contoh pemilihan apa kalau di rumah? Di lingkungan masyarakat apa contohnya, Nak? Contohnya pemilihan kepala desa dan lain sebagainya. Untuk bangsa dan negara contohnya pemilihan presiden dan lain sebagainya. Berikanlah masing-masing contohnya minimal 2 ya. Oke, anak-anak ini untuk tugas 2 kamu. Cukup jelas ya? Oke, anak-anak ini semua, demikianlah pembelajaran PKN kita pada pagi hari ini. Kamu memiliki 2 tugas, silakan kerjakan dengan baik, dicatat dengan rapi ya, Nak. Oke, tetap semangat, dijaga kesehatannya. Kalau keluar rumah harus dengan prokes, menggunakan masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak. Oke, anak-anak ini semua, semangat terus ya belajarnya. Selamat pagi.